Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam semuanya. Pada malam kali ini, kami dari kelompok yaitu membandingkan Adobe Photoshop dengan CorelDRAW akan mempresentasikan dari hasil kerja kami. Dan pertama kali saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri sebagai Rahman Dwi Putra, dan berikutnya ada teman saya yaitu Ferdinanda Pratama, dan yang anggota ketiga adalah Suwerdi Ma'arif. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya. Dan yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita tahu, teori komputer grafis itu dibagi menjadi 11 aplikasi kelompok. Salah satunya yaitu kelompok komputer art. Nah, komputer art tersendiri yaitu penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Sangat banyak aplikasi yang dikelompokkan dalam komputer art, diantaranya Adobe Photoshop, CorelDRAW, game, dan aplikasi sejenis lainnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami berkeinginan untuk membandingkan aplikasi Photoshop dengan CorelDRAW. Mana aplikasi yang lebih baik dalam membuat dan memanipulasi sebuah gambar? Seperti yang kita tahu, kedua aplikasi ini sangat populer digunakan dalam kalangan editor-editor dan desainer-desainer. Jadi, kalau kita bandingkan sebenarnya lebih bagus pakai yang mana sih? Nah, berdasarkan dari alasan itu, kami ingin membuat presentasi perbandingan tersebut. Dan selanjutnya, yaitu ini adalah awal materi tentang Photoshop. Jadi Photoshop ini adalah dibangun oleh dua orang. Yang pertama yaitu John Knoll, yang kedua yaitu Thomas Knoll. Keduanya ini adalah bersaudara. Dan Adobe Photoshop itu diciptakan oleh Thomas Knoll pada awalnya, yang beruniversitas di Universitas Michigan pada tahun 1987. Pada awalnya, aplikasi ini diberi nama Display. Jadi sebelumnya itu nama aplikasi pertamanya bukan Photoshop, tetapi Display, yang dapat menampilkan gambar grayscale pada layar monokrom. John Knoll, seorang karyawan yang ada di perusahaan industrial Light and Magic. Saudara Thomas Knoll tertarik dan memberi saran mengembangkan Display menjadi aplikasi penyunting gambar secara keseluruhan, dan namanya berubah menjadi Image Pro ketika mereka bekerja sama. Thomas bertugas mendistribusikan salinannya dan mengubah nama aplikasi menjadi Adobe Photoshop, dan John mendemonstrasikan aplikasi Photoshop pada dua perusahaan yaitu Adobe dan Apple yang berada di Silicon Valley, California. Pada September 1988, Adobe berminat dan membeli lisensi Photoshop lalu mendistribusikan aplikasi Adobe Photoshop. Jadi seperti yang kita tahu, Photoshop ini dikendalikan oleh dua orang yang menjadi otak dari pembangunan Photoshop, yaitu dua bersaudara Knoll. Dan dia juga membagikan tugasnya masing-masing, yang dimana untuk memprestasikan, yang satu juga untuk pembangunan aplikasi. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Dan yang ini adalah materi dari CorelDRAW. CorelDRAW awalnya didirikan oleh Dr. Michael Kaufland. Nah, yang bisa kita lihat ini ada yang di sebelah kiri ini. Ini didirikannya pada tahun 1985. Beliau merupakan seorang staf dari Corel Corporation, menjual produk Corel kepada Intel-based desktop publishing system yang merupakan sejarah awal dibuatnya CorelDRAW. Kemudian, pada tahun 1977, Corel Corporation merekrut Michael Bouillon dan Pat Barrett sebagai programmer. Akhirnya CorelDRAW, atau tepatnya CorelDRAW 1.0, dirilis pada tahun 1989. Nah, yang kita lihat yang sebelah kiri itu adalah pendiri dari perusahaan Corel. Dan sedangkan yang kanan ini adalah yang pembuat aplikasi CorelDRAW. Setelah perusahaan Corel membuat CorelDRAW, dari pembuatnya itu Dr. Michael Kaufland ini mengakui ketika CorelDRAW dibuat, dia memiliki sesuatu aplikasi original yang dibuat oleh perusahaan Corel. Jadi perusahaan Corel ini, ikon dari perusahaannya itu aplikasi CorelDRAW. Yang selanjutnya yaitu ini ada perbedaan Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdinanda Pratama. Silahkan
Ferdi untuk melanjutkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rahman, yakni soal perbedaan antara Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Sebagaimana kita tahu, kedua aplikasi tersebut memiliki dua perbedaan yang cukup mencolok, terutama dari segi basis yang digunakan. Basis yang di sini dimaksud adalah basis gambarnya. Untuk Photoshop sendiri menggunakan jenis gambar raster atau bitmap. Gambar raster sendiri terdiri dari titik-titik warna yang bernama pixel, yang umumnya menggunakan warna red, green, dan blue. Format gambar yang sering digunakan biasanya JPEG, GIF, atau PNG. Gambar raster menggunakan fixed number, sehingga ketika dia diperbesar banyak meninggalkan celah-celah kosong pada pixelnya, sehingga gambar yang diedit atau gambar yang sedang dimanipulasi terlihat grainy atau pixelated gitu, jelek gitu kualitasnya. Untuk perbedaan yang kedua adalah untuk dari size file yang diolah. Kalau misalnya gambar raster itu karena dia menggunakan banyak titik-titik fixed, jadi gambarnya tuh lebih berat untuk diolah. Berbeda dengan gambar-gambar pada CorelDRAW yang menggunakan vektor hitungan matematika, dia lebih simpel untuk disimpan gitu. Kemudian untuk perbedaan untuk CorelDRAW sendiri tadi sudah disinggung, kalau misalnya CorelDRAW itu menggunakan gambar vektor yang menggunakan formulasi matematika ketimbang menggunakan balok-balok pixel tadi. Itu kenapa ketika kita mengolah gambar CorelDRAW itu lebih ringan gitu untuk diolah. Oke, lanjut. Kita akan melihat tampilan awal dari aplikasi Adobe Photoshop. Bisa dilihat di situ tool-tool yang tersedia pada Photoshop ini cenderung untuk digunakan mengolah gambar. Dia misalnya untuk menghilangkan bekas luka, atau misalnya duplikat gambar-gambar yang ada di situ. Misalnya kita pengen bikin mata kita jadi 3, ada fitur stem dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke UI dari CorelDRAW. UI dari CorelDRAW ini sendiri dia berfokus pada pembentukan objek-objek, misalnya bentuk lingkaran, bentuk kotak, yang nanti objek-objek tersebut bakal digabungkan untuk membentuk suatu gambar utuh. Seperti yang terlihat di sini ada gambar bunglon dengan lampu. Gambarnya sendiri berbeda dengan gambar yang raster. Dia gambarnya karena dia terdiri dari bentuk-bentuk shape sederhana, gambarnya tidak terlalu detail, tidak menimbulkan efek-efek kayak tekstur dan lain-lain. Itu perlu diediting lebih lanjut menggunakan bantuan dari Photoshop lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini pembahasan soal raster. Tadi sudah disinggung kalau misalnya gambar raster tadi dimodelkan dengan kumpulan nilai-nilai pixel yang dihitung menggunakan suatu kumpulan array. Diperlukan penekanan untuk menentukan nilai-nilai yang disimpan dan titik-titik pada tampilan di layar physical pixel. Korespondensi 1 ke 1 bla bla bla. Scaling atau clipping pada gambar raster ialah perhitungan komputasi yang diperlukan untuk menampilkan gambar raster. Kebutuhan gambar raster adalah menyimpan record setiap dari nilai pixel. Proses editing dilakukan sehingga lebih sulit pada saat pemilihan atau pengeditan. Mudah dalam pengaplikasian efek seperti distorsi, blur, dan lain-lain karena dia terdiri dari gambar yang lebih detail dengan gambar-gambar pixel tadi itu. Misalnya mau insert yang lebih rumit bisa. Kemudian untuk image editor bekerja dengan cara memanipulasi setiap pixel. Kita lanjut ke yang vektor. Gambar-gambar pada vektor ini dia menggunakan perhitungan matematis, misalnya menggunakan bentuk kurva, bentuk garis, atau bentuk kotak dan lain-lain untuk disatukan jadi gambar seperti yang di samping ini. Ketika dia diperbesar, gambarnya memang nggak pecah tapi dia kurang detail gitu. Kalau misalnya untuk menambahkan, dia dimanipulasi dengan bentuk seperti animasi pada kartun-kartun gitu. Misalnya menambahkan efek shadow, itu perlu bentuk yang sedemikian rupa untuk menimbulkan kesan hidup pada gambarnya itu. Kemudian untuk menampilkan suatu gambar maka diperlukan sejumlah rumusan komputasi. Ini kenapa ketika misalnya kita mau mengolah gambar berbasis vektor, misalnya menggunakan aplikasi seperti QGIS atau CorelDRAW, dia tuh cenderung makan banyak memori, banyak proses atau kinerjanya tuh lebih berat daripada gambar-gambar seperti raster tadi. Raster ini lebih banyak makan memori karena dia fixed. Kalau misalnya untuk CorelDRAW atau QGIS ini, misal QGIS yang sama-sama berbasis vektor, dia kan menghitung banyak tuh, jadi banyak proses yang dimakan gitu daripada memori yang dipakai. Oke, lanjut.
Perbedaan CorelDRAW dengan Photoshop ini sebenarnya ada dua aspek. Yang pertama tadi kan sudah kita bahas, yaitu dari segi basis gambar yang digunakan, kemudian dari segi performa. Kalau misal dari performa sendiri bisa dilihat pada tabel tersebut, dari segi menampilkan gambar, bitmap jauh lebih unggul. Pertama karena dia itu sudah fixed. Kedua, untuk masalah kualitas gambar, tadi seperti yang kita sudah singgung sebelumnya, gambar pada bitmap sendiri itu lebih detail. Hanya saja kelemahannya satu, dia tidak bisa diperbesar sehingga bakal menimbulkan gambar-gambar yang lebih grainy. Kenapa gambar bitmap tetap lebih unggul? Karena pertama dia tuh gambarnya lebih detail sehingga lebih gampang untuk dimanipulasi. Misalnya tekstur-tekstur dan bulu-bulu yang ada pada foto berbulu misalnya itu lebih enak di editing menggunakan gambar bitmap. Kemudian untuk penggunaan memori seperti yang sudah kita singgung sebelumnya tadi itu, kalau untuk masalah vektor dia nih lebih efisien karena dia lebih sedikit menyimpan itu karena dia menggunakan formulasi matematika. Kemudian untuk pengeditannya, kenapa di sini disebutkan vektor lebih gampang? Karena tadi itu dia pertama lebih sedikit menyimpan, yang kedua gambarnya itu nggak terlalu rumit gitu. Jadi kalau misalnya untuk nambah-nambah efek untuk yang lebih sulit baru ke bitmap. Kalau misalnya untuk editing sederhana misalnya bikin banner dan lain-lain, lebih prefer disarankan menggunakan vektor. Kemudian untuk display independent sendiri, kalau untuk display independent sendiri ini vektor tetap lebih unggul. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Sunardi Ma'arif. Terima kasih. Baik, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua perangkat lunak tersebut memiliki keunggulan tersendiri. Photoshop merupakan perangkat lunak berbasis raster dan CorelDRAW berbasis vektor. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki fungsinya tersendiri. Adobe Photoshop sebagai perangkat lunak berbasis raster, Photoshop merupakan aplikasi powerful untuk mengedit foto dengan beragam fitur yang memungkinkan berbagai kemampuan seperti merubah wajah, merubah latar belakang, mengaplikasikan efek, dan berbagai macam kemudahan dalam manipulasi foto. Adobe Photoshop sangat umum digunakan oleh desainer dan fotografer nasional, sedangkan CorelDRAW umumnya digunakan untuk menciptakan ilustrasi berbasis vektor seperti logo dan ilustrasi yang mampu untuk diperbesar dan dikecilkan sehingga mempermudah dalam hal penyeleksian dan pengeditan, sehingga dapat diimplementasikan lebih luas. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Rahman. Oke, dan inilah adalah daftar pustaka bagaimana kami dapat menyusun materi kami. Di sini adalah 7 sumber kami yang bisa dilihat di layar daftar pustaka. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Jika ada beberapa salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.